Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'da. Bapak Ibu santriwati jamaah pengajian malam Sabtu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul pada tempat yang barokah ini, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, tersampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang mengikuti sunnahnya istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini bahwa mengganti tema yang pada bulan lalu seharusnya kita bahas, kita bacakan dan kita sampaikan, tetapi qadarullah karena alasan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya memohon izin kepada panitia, dalam hal ini Pak Sarwiji dan Pak Wisnu, sudah sejak sore pun pulau WA ya. Cuman karena beliau berdua niku benten kalih cah nom-nom. Cah nom-nom niku tiada waktu tanpa pegang HP. Beliau niku rak mboten cekelane Quran ya, Pak. Nek mboten mung dicekal tok. Nah, sehingga dari sore saya WA sekitar jam 5:15 dereng diwaos-waos. Nah, akhirnya menjelang Isya ternyata belum selesai deh. Mila kula telepon baru ada kepastian. Nah, jadi pulang dari rumah sakit masih sudah 7:30 dan tidak mungkin untuk datang ke tempat ini. Nah, maka kita bahas tema tersebut pada kesempatan malam hari ini insya Allah, di mana tema kita adalah akan membahas Al-Kabiratu Ats-Tsalitsatu Asyarata, dosa besar yang ke-13, Al-Imamul Ghashi li Ra'iyatihi Al-Zalimu Al-Jabbaru. Dosa ini adalah dosa seorang imam, dosa seorang pemimpin yang suka menipu rakyatnya, yang suka mendolimi rakyatnya, yang suka berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Tetapi saya memilih tema ini tidak ada motif apapun, tidak mengajak Bapak Ibu untuk menyamakan kriteria pemimpin yang zalim dengan pemimpin yang sekarang mboten enten. Tetapi karena sudah waktunya membahas tema ini, maka nanti kita bahas sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi, apa yang bisa kita sampaikan. Kemudian nanti setelah kita mempelajari tentang tema ini, apa yang bisa kita amalkan, apa yang bisa kita ambil. Nah, intinya pun itu. Nah, tentu Bapak Ibu, diawali dengan firman Allah Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu fi ulumihi fi kitabihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Hanyalah as-sabil. As-sabil niku biasanipun diartikan jalan. Tetapi ketika melihat tafsiran ayat ini, ternyata terjemahan as-sabil niku bukan jalan, tetapi hanyalah hukuman atau jalan hukuman itu akan Allah berikan alal ladzina yadhlimuna nasa, kepada orang-orang yang menzalimi manusia yang lain. Nah, pemawan ingkang dipondolimi, bisa seseorang mendolimi orang lain dalam hartanya, mencuri, menipu, merampok, merampas, dan lain-lain. Bisa seseorang mendolimi orang lain dengan kehormatannya, diribah, dicela, disaingi, dan lain sebagainya, diadu domba ataupun yang lainnya. Atau bisa jadi mendolimi ini berupa mendolimi fisik, dipukul, ditendang, dihajar, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang zalim tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan uqubah, hukuman siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang Bapak Ibu kaitanipun ayat menika kalih tema ingkang dipun tulis saking mu'alif, bahwa orang yang bisa mendolimi orang lain, kira-kira orang yang zalim niku lebih lemah napa lebih kuat? Lebih kuat. Bisa nggak seseorang yang lemah mendolimi orang yang lebih kuat? Mboten saged, dilawan genti kalah. Kemudian orang yang mendolimi orang lain dalam hartanya, tentu dia lebih cerdas, lebih pintar, lebih ahli daripada orang yang dizalimi. Lah sekarang ketika kita melihat posisi-posisi, jabatan-jabatan orang yang paling bisa untuk zalim, orang yang paling bisa untuk mendolimi orang lain, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah para pemimpin. Maka di sini disebutkan al-imamul ghashi adh-dhalim, seorang pemimpin yang suka menipu dan seorang pemimpin yang suka zalim kepada rakyatnya. Lah, kenapa Bapak Ibu pemimpin yang zalim ini dianggap sebagai suatu dosa besar? Karena suatu perbuatan yang seharusnya bisa dihindari tetapi masih dilaksanakan, maka dosanya itu lebih besar daripada dosa yang tidak bisa dihindari kemudian dilaksanakan. Maksudnya adalah ketika seorang pemimpin memberikan instruksi perintah kepada rakyatnya, kepada bawahannya, bawahan ini kurang gelem ra gelem mesti derek. Tidak perlu pemimpin itu harus mendolimi rakyatnya, mendolimi bawahannya. Tetapi menjadi seorang pemimpin kok isih dolim kalih rakyate, kok isih dolim kalih bawahane, maka itulah dianggap orang yang besar dosanya. Apalagi orang yang wayabghuna fil ardi bighairil haqq, dan orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupan di dunia bighairil haqqi, tanpa adanya kebenaran. Nah, maksud dari kebenaran itu adalah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah, maka janganlah kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian orang yang paling ingin menjauhi kebenaran,
yang paling berat tantangannya memperjuangkan kebenaran itu sinten? Nggih pemimpin. Nek naming rakyat, nek naming bawahan iku rak naming derek kalih pemimpinnya. Sebagaimana semboyannya Ki Hajar Dewantara niku pripun? Ing ngarsa sung tulodo, sing ngarep dhewe niku sing maringi contoh. Nah, maka sing ngenten ngarep dhewe niku sinten? Nggih pemimpinipun. Segala pemimpin yang mengurus urusan orang banyak niki disebut sebagai pemimpin. Mila Bapak Ibu menawi kita maos ancaman-ancaman yang diberikan kepada para pemimpin, ampun nami dipun bayangkan dumateng pemimpin negara mawon. Jangan hanya dibayangkan dengan pemimpin suatu wilayah mawon. Jangan hanya dibayangkan dengan pemimpin organisasi kemawon. Tetapi pemimpin napa kemawon niku nggih kalebet pemimpin pondok pesantren itu nggih imam. Pemimpin usaha, direktur niku nggih imam. Nggih, pemimpin majelis niku nggih imam. Pemimpin PCM niku nggih imam. Pemimpin apa imam? Bahkan pemimpin keluarga niku nggih imam. Bahkan bukan pemimpin keluarga, seorang perempuan, seorang ibu, walaupun dia statusnya sebagai makmum, tetapi dia juga bisa menjadi imam. Lah, kenapa dikatakan bahwa seorang istri, seorang ibu niku menjadi imam? Karena Bapak Ibu, seorang suami niku tugas dalam keluarga setelah mendidik dan mengarahkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah adalah memenuhi kebutuhan istri dan keluarga atau mencari nafkah. Nah, kemudian ketika suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah, yang bertanggung jawab atas rumah dan seisinya itu sinten? Istri. Maka istri pun juga menjadi pemimpin atas rumah, barang-barang, harta yang dititipkan oleh suaminya ketika suaminya sedang bekerja. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika wonten salah setunggalipun hadis ingkang kita sampun apal sedanten, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Nah, selain Bapak Ibu, bahwa pemimpin yang dolim, pemimpin yang suka berbohong itu mendapatkan dosa besar untuk dirinya sendiri. Nah, ternyata ada dampak yang lebih besar dari sekedar pemimpin yang dolim itu mendapatkan dosa. Ternyata wonten dampak ingkang ageng. Nah, mungkin kita bisa lihat apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah wonten kitab Sahihul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, "Idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah." Ketika amanah itu telah disepelekan, maka tunggulah saat kehancuran, maka tunggulah waktunya. Nah, ternyata Bapak Ibu wonten sahabatnya itu sing boten ngertos maksudnya Kanjeng Nabi niku napa? Kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Sing dimaksud wong nyepelekne amanah niku pripun wahai Rasulullah? Nah, kita perhatikan Bapak Ibu dalam hadis ini, dalam riwayat ini, Nabi menyebutkan tentang seseorang yang menyepelekan amanah. Terus sahabat ada yang bertanya, bagaimana seseorang yang menyepelekan amanah itu wahai Rasulullah? Berarti logikanya apa? Logikanya apa? Sahabat niku wau mboten nate nemoni ana wong sing nyepelekne amanah. Nah, berarti di masa itu sangat sedikit
sangat jarang seseorang yang diberikan suatu amanah, diberikan suatu tugas, kemudian menyepelekan amanah dan tugas yang diberikan kepadanya. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan idza duyiatil amanah, ketika amanah disepelekan, ini namanya disepelekan, bukan didustakan, bukan dibohongi, tetapi hanya disepelekan. Ternyata sahabat itu kesewatan sing bingung, mergo ora tahu nemoni. Nah, sehingga beliau bertanya, wa kaifa duyiat kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana seseorang itu menyepelekan amanah wahai Rasulullah? Nah, ini tercermin Bapak Ibu di mana dalam suatu kisah, dalam suatu cerita ada seorang pembunuh. Niki yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian pembunuh ini dia hendak dieksekusi karena dia membenarkan apa yang sudah diperbuat. Penonton saksine dia mengakui, maka hukuman untuknya adalah hukuman kisos. Tetapi orang ini diberikan amanah oleh tetangganya, amanah oleh kaumnya untuk menjadi pengantar barang dagangan, dados kurir. Nah, kemudian belum selesai mengantarkan barang-barang dagangan, menjualkan barang-barang tetangganya, ternyata dia terkena kasus niku, sehingga harus dieksekusi. Mirot yang niku wau banjur nyuwun izin kali Umar bin Khattab, wahai Umar, izinkan saya untuk pulang terlebih dahulu. Nah, tetapi Umar tidak serta-merta mengizinkan. Ya wis ki mulya wae. Mergo mboten kenal wonge, ora ngerti omahe, nek ditoke mulih bablas. Nah, makanya Umar meminta, kalau kamu pulang saya izinkan, asalkan ada satu orang yang menjadi penjamin. Kowe kenal karo sapa, kowe di sedulur jenenge sapa, dadekno penjaminmu, nek kowe ora mulih enek sing genteni. Maka orang tadi mengatakan, saya belum kenal siapa-siapa wahai Umar. Nah, ternyata wonten salah seorang sahabat itu yang maju, wahai Umar, sayalah yang menjadi penjaminnya. Terus Umar nanglet, apa kowe kenal? Aku ya ora kenal. Apa kowe ngerti? Aku ya ora ngerti. Kowe tau ketemu? Ora tau ketemu. Kok gelem? Wis pokoke aku pengen dadi penjaminnya. Nah, karena ada orang yang sudah menjadi penjaminnya, maka seorang pembunuh tadi diizinkan untuk pulang. Kemudian setelah pulang dia berangkat ke menyelesaikan urusannya, kemudian balik ke tempatnya Umar bin Khattab. Nah, ketika berangkat niku delalah wayahe mangkat niku kathah alangan. Nembe mlampah numpak jaran dikebut, jarane kekeselen. Karepe gendang tekan ora diombeni, ora dipakani. Jaran mlayu wadoh mboten dikei pangan, mboten dikei ombe. Ini ora lemes tengah dalan. Ternyata kuda yang lemes itu dipaksakan terus-menerus sampai akhirnya kuda ini mati. Nah, gandeng kuda ini jaran ini wis mati, maka orang ini tadi datang ke tempatnya Umar mau nggak mau dengan cara berlari. Ya, sekarang melaku ngoten. Kesel-kesel wis selak sore, selak dinteni wong akeh niku wong-wong padha ngenteni, mesti wonge ra teko. Nah, kemudian dia berlari sampai akhirnya sore-sore datang ke tempatnya Umar bin Khattab dan semua orang melihat kehadirannya. Niku ditakoki, "Saiki ngopo? Kowe jane kabur ra iso. Kowe jane rasah balik ora apa-apa." Nah, maka dia mengatakan, saya tidak mau ada di kalangan orang yang beriman mengatakan sekarang tidak ada orang yang bisa dipercaya. Nah, ya sahabat sanesipun itu terus mulai takjub. Oh, ternyata kemarin benar-benar khilaf. Sehingga ketika diberikan amanah kepercayaan, dia ambil amanah kepercayaan itu sebagaimana mestinya. Kira-kira nek zamane dhewe kok Pak. Nek enten pejabat sing ngomong janji-janji ngoten niku. Alah paling berbayang kayak ini, ngoten niku ta. Bahkan burung ngomong niku wis distigma negatif dhisik.
Mbok arep tulisane membela rakyat kecil ya Sur. Waduh wae. Membuat slogan apapun tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Kenapa? Karena sudah mayoritas seperti itu. Karena sudah track record kebiasaannya seperti itu. Nah, kembali kepada hadis tadi, maka Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud menyepelekan amanah atau amanah itu disepelekan adalah idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika suatu perkara diberikan bukan kepada ahlinya, bukan kepada yang pas, maka tunggulah saat kehancuran. Lah, yang dimaksud usni dal amru atau suatu perkara ini diserahkan kepada siapa itu urusan apa kemawon. Bukan hanya seorang sultan, bukan hanya seorang pemimpin negara, bukan hanya seorang takmir masjid, yang bisa jadi seorang guru yang memimpin dalam satu kelas, seorang ustadz yang memimpin dalam satu forum, dalam satu pengajian, itu ternyata masuk di dalamnya. Seorang penceramah, bahkan dijelaskan itu seorang mufti, pembawa fatwa, seorang yang berfatwa menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan orang lain atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan orang banyak. Nah, itu termasuk. Lah, sekarang kenapa amanah itu bisa diserahkan kepada orang yang bodoh? Kenapa amanah itu bisa diserahkan kepada orang yang salah? Kita begini apa Pak? Nek secara logika niku jenenge barang sing gedhe niku mesti dikeki karo wong sing kuat. Nggih enggak? Masa barang sing abot dikeki wong sing lemah niku nggih enggak. Tetapi banyak urusan-urusan yang besar itu diberikan kepada orang yang aslinya lemah. Nah, sekarang kenapa banyak urusan-urusan besar diserahkan kepada orang yang lemah, kepada orang-orang yang bukan ahlinya? Kita ngertinya apa? Mergo enak yo berkuwi. Mergo enak liyane. Berarti apa? Pada masa itu, pada zaman yang disampaikan oleh Rasulullah, orang bodoh dengan orang pintar lebih banyak orang bodoh. Sehingga yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah orang yang sama-sama bodoh. Yang ditunjuk, yang dimajukan orang yang bodoh, yang memilih juga orang yang bodoh. Sehingga yang jadi siapa? Orang yang bodoh. Nah, sedangkan ketika ada orang yang baik, ketika ada orang yang pintar, yang maju, yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, karena mayoritas yang memilih itu beda frekuensi, maka tidak akan pernah nyambung, nggak akan pernah bisa jadi. Makanya Allah SWT menyampaikan wa kadzalika walli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Seperti itulah cara Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wali, akan mengangkat wakil, perwakilan dari orang yang zalim itu orang yang zalim juga. Makanya kenapa Bapak Ibu, misalkan kita melihat tempat-tempat kita, negara-negara kita dipimpin oleh orang yang kurang ahli, barangkali sebab utamanya adalah di sekitar kita ini lebih banyak orang yang tidak tahu daripada orang yang tahu. Nah, sehingga apa yang Rasulullah SAW sampaikan ini bukan hanya kepada orang yang diamanahi saja yang tidak ahli, tetapi orang yang memberikan amanah kepada orang lain yang juga tidak ahli. Berarti merebaknya kebodohan, merebaknya kejahilan. Nah, kemudian ketika kita melihat sejarah, mungkin di dalam sejarah Islam itu ada seorang pemimpin yang terkenal dolim. Neng pintar, jane pintar, apal Al-Quran, neng dolim, orang apa saja. Nek
bodoh, dolim ngoten niku kan sing muslim enak. Orang ngerti Al-Qur'an, buta huruf, benci kepada ajaran Islam, dolim karo Islam, niku sing muslim genah. Mungkin semua umat Islam nggak suka, semua umat Islam muslim. Tetapi kalau ada seorang pemimpin yang hafal Quran, fasih berceramah, dia ahli dalam urusan agama, tapi dolim, niku ora kosong. Sing arep ngandani piye? Sing arep nyalahke piye? Sing arep nglawan piye? Wong padha-padha wong apik. Walaupun ada sisi-sisi kedolimannya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, sekilas Bapak Ibu kita sampaikan, kita ceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf ini. Nah, mbok pilih Bapak Ibu niki sedanten saged maos Al-Qur'an nggih. Saged nggih? Saged, alhamdulillah insyaallah. Sakniki nek misal Qur'ane jenengan fathah, kasroh, dhammah, sukun niku diilangi. Iso maca napa? Kok bisa? Sama maca napa? Saged. Iso maca ning rasa bener. Ya, kayak tunggale. Saged mboten? Berat, Pak. Nek mboten ngerti bahasa Arab nahwu shorof mboten saged. Ngerti bahasa Arab nahwu shorof, orang ngerti balaghah nggih angel. Nah, harus bahasa Arabnya bagus baru bisa membaca Al-Qur'an tanpa ada harokatnya. Lah sekarang yang meletakkan harokat-harokat dalam Al-Qur'an itu sinten? Ya niki tiyang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka beliau adalah orang yang sejak kecil dereng balik niku sampun apal Al-Qur'an. Banyak dididik kali wong tuane iso dadi wong pintar, pandai berorasi, pandai menyampaikan pendapat di hadapan orang lain, pandai menarik perhatian orang lain. Nah, kemudian ketika pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, ketika itu ada dualisme kekuasaan. Yang satu di Irak atau di Syria kalau kesukaan, yaitu dari Bani Umayyah. Kemudian yang kedua di Mekah itu ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah anaknya Zubair bin Awam. Jadi ada dualisme kepemimpinan. Umat Islamnya itu pemimpinnya enek kali. Teng Mekah enek dhewe, teng Irak napa teng Syria itu nggih wonten piyambak. Nah, maka Abdul Malik bin Marwan niki karepe pengen nglawan Abdullah bin Zubair. Kenapa? Gen pemimpin itu yo enek siji wae, mosok pemimpin enek loro. Nah, maka Abdul Malik bin Marwan niki mencari orang siapa yang punya kekuatan, siapa yang tegas yang bisa mengajak banyak orang untuk melawan Abdullah bin Zubair bin Awam. Maka dikenalkanlah dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini sehingga direkrut. Nah, saiki kowe tak rekrut golek swara sing akeh. Maksudnya ngene demokrasi. Nah, kemudian oleh Abdul Malik bin Marwan diperintahkan bagaimana caranya agar Abdullah bin Zubair atau kekhilafahan, kepemimpinan di Mekah itu bisa hilang. Maka Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini mengeluarkan kekejamannya, Pak. Sehingga semua masyarakatnya itu diwajibkan untuk wajib militer. Sing umure wis balik 17 tahun ke atas kudu melu militer. Sing umure 17 tahun kok ora melu wajib militer, omahe diobong. Mbah enek omah apa ora enek omah kok wong ora ketok, omahe diobong. Nah, maka ketika itu terus banyak pasukan yang ikut bela negara, pasukan yang ikut pada barisannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, setelah punya banyak pasukan, akhirnya dibawa ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Padahal perang ke Mekah itu amsal membuatnya nggak boleh, tetapi dia melawan. Wis pokoke iki perintah saka khalifah, tugasku mung sami nawa atau
Akhirnya diperangilah pasukan Abdullah bin Zubair bin Awam itu sampai ya, karena Hajjaj bin Yusuf niki perangi ngangge senjata manjane. Senjata manjane ini ku pelintang yang gede, ketapel tapi besar, ya mungkin di meriam. Maka sempat Ka'bah itu sebagian bangunannya ada yang hancur karena terkena peluru manjaneknya Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Nah, karena kalah jumlah orang sehingga pasukannya Abdullah bin Zubair bin Awam niki sedanten kalah. Nah, maka sejarah telah menceritakan Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi ini pernah membunuh 120.000 orang. 120.000 orang. Di antaranya ada para ulama, di antaranya ada para sahabat, di antaranya ada orang-orang alim menghafal Al-Quran, orang-orang yang besar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Bani Umayyah yang ke-7 mengatakan sekiranya setiap kabilah datang dengan membawa dosanya masing-masing, maka dosa yang terbesar adalah dosa pada kabilah Bani Umayyah karena disebabkan dosa kesalahan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Nek Hajjaj bin Yusuf niki gandeng wong yang pinter disalahke nek mboten gelem. Nek ditakoni kowe matani wong akeh iki ngopo? Lah aku matani wong akeh ya gur melu saka perintahe khalifah. Manut karo perintah Pak Presiden. Presiden ngomong kene yo tak lakoni ngono wae. Nah, maka ibaratnya dosa tanggung jawab antara Hajjaj bin Yusuf dengan Abdul Malik bin Marwan ini terbagi menjadi dua. Walaupun sejarah tetap mencatat sing dolim niku Abdul Malik bin Marwan napa Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf. Bahkan Bapak Ibu mungkin untuk menggambarkan bagaimana kejamnya beliau. Niku ketika beliau mengalahkan Abdullah bin Zubair bin Awam di Mekah. Terus Hajjaj bin Yusuf ini dijadikan gubernur di Hijaz. Hijaz niku membawahi Mekah, Madinah kalih Thaif. Nah, Hajjaj bin Yusuf niki nek ndek kekarepan ora oleh dibantah. Nah, kemudian banyak protes dari alim ulama, akhirnya dipindahkan ke Irak, suatu tempat sing paling bencoleng dene. Sing dikon paling ora gelem taat. Kemudian diutus ke Irak untuk menjadi pemimpin di sana. Dan satu kebijakan yang disampaikan oleh Hajjaj bin Yusuf intine ngakon nek mlebu masjid agung kuwi kudu mlebu lewat pintu sebelah tengen. Ora oleh mlebu lewat pintu sebelah kiwa. Nek enek sing mlebu lewat pintu sebelah kiwa, pedange wis siap menanti. Nah, gur mlebu masjid beda dalan wae disiapi pedang. Berarti kan itu saking tegasnya, tegas napa kejam. Nah, saking tegasnya, saking kejamnya Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi kepada semua rakyatnya. Nah, sehingga ketika itu banyak alim ulama yang mendoakan kejelekan kepada Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Sehingga ketika dia hendak mati, hendak meninggal niku 15 hari sebelum beliau meninggal itu Allah jadikan dia orang yang stres. Pikirannya gak jelas, pikirannya kemana-mana, omongannya ngelantur. Sing disebut wong-wong sing gak ben dipateni Abdullah bin Zubair, disebutkan lagi siapa. Mohon maaf, minta maaf, pokoknya stres. Nah, ketika dia pada hari-hari terakhir hendak meninggal, maka sebagian orang itu nyuwun tulung kali Hasan Al-Basri dipun timbali. Hasan Al-Basri iki Hajjaj bin Yusuf wis sakaratul maut tulung dongakno. Nah, Hasan Al-Basri mara ning mboten purun ndongake. Dijaluki tulung karo Hajjaj bin Yusuf, tulung dongakno aku. Maka Hasan Al-Basri, saya tidak akan mau mendoakan engkau. Nah, akhirnya Hajjaj bin Yusuf pasrah. Saya tidak meminta Anda untuk mendoakan supaya saya cepat sembuh.
tetapi saya hanya meminta Anda mendoakan saya supaya saya cepat mati, agar tidak merasakan adab yang begitu lama. Nah, maka setelah matinya Hajjaj bin Yusuf, nek biasanya niku lelayu niku ngangge innalillahi. Nah, layone niku beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Mergo saking senenge niku. Karena orang-orang pada senang orang yang paling dolim pada masa itu sudah mati. Nah, bahkan ngutip satu ayat niku yang ada alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mergo saking senenge Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu mati. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, seperti itulah potret seorang pemimpin yang baik. Dan ternyata di akhir hayatnya Allah tunjukkan, Allah balas kezaliman yang telah dia kerjakan dengan suatu adab yang setimpal. Nah, saat ini kita tinggali, kita bahas saking hadis-hadis kira-kira yang menyebutkan tentang pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang. Pokoknya berbicara masalah curang, wis aja dieling-eling Indonesia mulai. Nah, ini statusnya nanti kata sing muring-muring kali wasit Indonesia persis Bahrain ya. 90 tambah 6 kok 99. Niku matematika sing ngajari sinten. Nah, 90 nek ditambah 6 niku pinten, Pak? 96. 90 tambah 6 dari 99 niku sing telu tambahan ping pundi? Nah, di antaranya ada satu hadis yang maudhu', hadis yang palsu, tetapi pernah dikutip oleh beberapa asatidz, di antaranya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah membawakan kalimat ini dan beliau mengatakan ini hadis. Tetapi perlu kita jelaskan ini hadis maudhu' sehingga tidak bisa kita katakan sebagai hadis. Punya seperti ini, tapi bisa kita renungkan. Sayati zamanun ala ummati salatinuhum kal asadi wa wizara'uhum kadhibi wa qada'uhum kal kalbi wa sairun nasi kal aghnam. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana pemimpin-pemimpin mereka seperti singa. Singa itu sifatnya pripun? Buas. Enten daging dimakan, walaupun dagingnya itu adalah daging hewan yang lain. Saat ini singa itu nggak ada julukan apa, Pak? Raja hutan ya? Raja hutan, walaupun rata menang pemilu yang jadi raja hutan. Nah, kemudian singa itu makannya apa? Ya hewan-hewan yang ada di hutan. Padahal seharusnya raja itu mengayomi rakyatnya. Tetapi singa memakan apapun yang ada di depannya, tidak peduli itu adalah rakyatnya. Nah, kemudian wa bizara'uhum kadhibi. Menteri-menteri mereka seperti serigala. Nah, sifatnya serigala ini pripun? Sifatnya serigala ini pripun? Pripun? Galak. Padha kali rajane, bersembunyi di belakang rajanya, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Wa quda'uhum kal kalbi, dan para hakim-hakimnya seperti anjing. Anjing niku manut kali sing ngei panganan. Nah, maka hakim-hakim ini diberikan makanan oleh siapapun, dia manut kepada orang yang memberi makan. Maka hukum di masa ini seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atau mungkin ibarat yang baru seperti wong gundul. Wong gundul, gundul di atas, di bawah tajam. Kemudian wasairun nasi kal aghnam, sedangkan semua manusia, semua rakyat itu bagaikan kambing-kambing. Fa kaifa ya'ishul ghanamu minal asadi wadhibi wal kalbi. Maka bagaimana mungkin seorang kambing,
seekor kambing bisa hidup di tengah-tengah singa, di tengah-tengah serigala, dan di tengah-tengah anjing. Berarti kambing ini itu jadi rebutan. Kowe golek omangan dhewe sing wareg, kowe kerja dhewe sing sregep, engko nek kowe wis lemu tak pangan. Nek wis duwe duit tak jaluki pajak. Mungkin ibaratnya adalah seperti itu. Maka walaupun ucapan ini adalah berasal dari hadis yang maudhu', hadis yang palsu, tetapi ini menunjukkan bahwa zaman yang disebutkan ini sudah begitu carut marut, sehingga semuanya serba terbalik, tidak sebagaimana mestinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana Nabi SAW memberikan ancaman untuk pemimpin-pemimpin yang dolim. Nah, ini kita ambil untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapapun, karena kita adalah termasuk semuanya pemimpin. Yang pertama, orang yang dolim, orang yang pemimpin yang penipu, itu didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang jelek. Nah, Nabi dalam hadis riwayat Muslim pernah mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, untuk siapapun yang memimpin perkara-perkara umatku, kemudian dia memperberat urusan-urusan mereka, fasquq alaihi, maka beratkanlah urusannya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Tetapi barang siapa yang memimpin perkara umatku lalu dia memudahkannya, maka mudahkanlah dia. Ya, doanipun Rasulullah SAW niki insyaallah mustajab terkabulkan. Maka pemimpin-pemimpin yang zalim itu didoakan oleh Rasulullah agar kelak kedolimannya niku dibalas oleh Allah dengan kesusahan-kesusahan, entah niku kesusahan di dunia atau kesusahan di akhirat. Sedangkan sebaliknya pemimpin-pemimpin yang berlemah lembut kepada umat Nabi Muhammad didoakan, maka berlemah lembutlah kepada mereka. Di antara bentuk lemah lembutnya Allah niku, misal kita nggadahi dosa seoke kaya ngopo, nek Allah niku sampun maringi rahmat dumateng tiyang sing tumindak dosa niku, dosane bakal diapura. Senajan amale ora iso nggawa ning surga, nek Allah sampun maringi rahmat, mila rahmatipun Allah niku sing iso gawe wong mlebu swarga. Nah, maka itulah doa dari Rasulullah. Walaupun manusia itu tidak ada yang lepas dari kesalahan, lupa, perbuatan dosa dan kelalaian. Ini kurang lumrah, Pak. Tetapi siapa yang menjadi pemimpin kemudian memudahkan urusan umat Islam, maka Nabi mendoakan farfuq bihi, maka lemah lembutlah kepada mereka. Walaupun lemah lembut yang mriki dipun tafsiraken, dipun jelasaken bukan lemah lembut seperti lemah lembut yang kita kenal, tetapi lemah lembut yang dimaksud itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Artosipun menjadi pemimpin itu bukan hanya memimpin rakyatnya bawahannya untuk menjadi semakin baik dalam pekerjaannya saja itu boten, tetapi menjadi pemimpin itu juga mengarahkan rakyatnya bawahannya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wabilah ini
kepanggih kalih Ustadz Abdullah Mukti. Senas Abdul Mukti ning Abdullah Mukti. Beliau niku asisten ajudannya Prof Haidar Nasir. Yang kemarin ketika kesangen dan kesini niku membersamai beliau. Lah itu Prof Abdullah Mukti. Ternyata beliau pernah ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah sing sekolah ini ku muridnya karek 8. SMP muridnya mung kari 8. Padahal riyen niku nate 600, nate 500, keren-keren namun kari 8. Nah, saniki nek murid niku saya sithik biasanya muridnya saya pintar apa saya gablek. Saya gablek murid-murid nami guangan. Nah, tetapi beliau dalam membina sekolah itu dibina muridnya, dibina gurunya, bukan hanya dibina dalam segi profesionalitas mawon, tetapi yang beliau bina adalah dibina dalam hal keagamaan. Dicek guru-guru sing orang ndereke muridé salat duha sapa dijak salat duha bareng karo murid-murid. Guru-guru sing kon ngajari Iqra, ngajari Quran muridé ra gelem sapa didata. Ternyata setelah dicek ora gelem mulang Quran mergo ra iso maca Al-Qur'an. Nah, maka karena ada guru yang tidak bisa baca Al-Qur'an, beliau ngajari mboten namung ngajari gawe nilai dan lain sebagainya dalam pekerjaannya mohon mboten, tetapi beliau mengajarkan bagaimana agar bawahan-bawahan saya, orang yang saya pimpin juga bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tanggung jawab seorang pemimpin instansi utawi pemimpin nopo kemawon, bukan hanya memenuhi aspek-aspek duniawi, tetapi memenuhi aspek ukhrawi, mendekatkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara janji yang Nabi SAW berikan kepada pemimpin yang zalim, beliau menyampaikan dalam riwayat Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab berupa kepemimpinan kepadanya, kemudian dia mati. Ketika dia mati sedangkan dia menjadi seorang pemimpin yang sewenang-wenang kepada rakyatnya, kecuali haramallahu alaihil jannah. Balasan untuknya adalah menjadi orang yang diharamkan untuk masuk surga. Berarti orang bakal mlebu surga kajaba wong-wong sing didolimi kuwi wis mlebu surga. Nah, karena bisa jadi dalam hadis-hadis ketika Nabi menyebutkan tentang sesuatu, yang dimaksud itu bukan tentang sesuatu tersebut, tetapi sesuatu yang mendekati kesempurnaan. Maksudnya ketika Nabi menyebutkan misalkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Lah nek kita melihat hanya hadis itu saja, berarti orang nek iman senajan mung cilik. Nah, sedangkan para ulama menafsirkannya benten, bukan tidak ada iman sama sekali, tapi yang dimaksud adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Nah, maka ketika memaknai ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maksudnya mboten Allah orang ngampuni babar blas, tetapi orang yang berbuat syirik menawi Allah ajeng ngampuni itu perjuangane abot. Ulama menyebutkan seperti itu. Maka bisa jadi pada hadis ini ketika Nabi menyebutkan haramallahu alaihil jannah, orang tadi diharamkan untuk masuk surga, bisa jadi keharamannya bukan haram mu'abbad, haram yang selamanya, tetapi haram mu'aqqad, haram yang terbataskan pada waktu saja. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita membahas hadis-hadis yang berkaitan kalianipun kali materi,
kita mendapat pelajaran bahwa satu pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara, pemimpin suatu wilayah, tetapi setiap orang adalah pemimpin. Kemudian yang kedua, kewajiban kulolan panjenengan sami sedanten niku selaku pemimpin atau khalifatullah fil ard, penggantinya kebijakan Allah di muka bumi. Nah, maka hendaknya kita bisa mengarahkan orang-orang yang ada di bawah kita, orang yang kita pimpin, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah suatu urusan yang besar, bukan urusan yang kecil, sehingga ketika ada proses pemilihan pemimpin jangan hanya dianggap sekadar mencoblos dan memilih saja, tetapi anggaplah itu sebagai bagian kita orang yang beriman memilih seorang pemimpin yang merupakan bagian dalam ibadah kita untuk memilih pemimpin di setiap jamaah safar 3 orang minimal ada 1 orang yang menjadi pemimpin. Sholat 2 orang minimal ada 1 orang yang bukan minimal, harus ada 1 orang yang menjadi imam. Maka dalam hal apapun itu juga diharuskan ada pemimpinnya, apalagi untuk perkara-perkara yang besar. Menawi itu pembahasan kita wonten dalu punika mungkin nambahi ilmu manfaat dumateng kula lan panjenengan sami fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.